Bayangkan kamu seorang detektif profesional. Kamu sudah menyelesaikan ratusan kasus. Tapi tiba-tiba, kamu menemukan kasus yang begitu aneh, sampai semua logika dan pengalaman kamu tidak berguna sama sekali. Ada kasus kriminal di dunia ini yang begitu bizar, begitu tidak masuk akal, sampai detektif terbaik pun menyerah. Mayat tanpa identitas dengan kode rahasia, pembunuhan di rumah terkunci dari dalam, kematian massal yang menentang hukum fisika. Di video ini, aku bakal kasih tahu 7 kasus kriminal paling aneh yang bikin detektif bingung total. Tonton sampai habis karena kasus terakhir paling mind-blowing. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kasus 1, The Somerton Man. Kasus pertama, The Somerton Man. Mayat misterius dengan kode rahasia. Tanggal 1 Desember tahun 1948, seorang pria ditemukan tewas di Somerton Beach, Adelaide, Australia. Duduk bersandar di tembok seperti sedang tidur. Yang aneh, semua label pakaiannya dipotong. Tidak ada identitas, tidak ada dompet, tidak ada apa-apa. Di saku celananya, detektif nemuin secari kertas kecil dengan tulisan Tamam Shud, bahasa Persia yang artinya selesai atau berakhir. Kertas itu ternyata sobek dari buku puisi langka Rubaiyat of Omar Khayyam. Setelah pencarian besar-besaran, buku aslinya ditemukan di mobil seseorang. Di buku itu ada kode rahasia yang ditulis tangan. MR Go Ababede Emily Oi WTB 4 ITP Emily Abu Ayakose ITTM Samstegabe. Sampai sekarang 75 tahun kemudian, kode ini belum terpecahkan. Kriptografer terbaik dunia sudah coba, tapi gagal. Teori, dia mata-mata perang dingin yang dibunuh karena tahu terlalu banyak. Kode itu mungkin koordinat atau nama-nama agen rahasia. Kasus 2, Hinterkaifeck Murders. Kasus kedua, Hinterkaifeck Murders. Pembunuhan paling mengerikan di Jerman. Tanggal 31 Maret tahun 1922, 6 anggota keluarga Gruber dibunuh brutal di rumah pertanian mereka di Bavaria, Jerman. Dibunuh dengan kapak yang bikin merinding. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Andreas Gruber nemuin jejak kaki aneh di salju menuju rumahnya, tapi tidak ada jejak kaki keluar. Artinya, seseorang masuk ke properti mereka dan bersembunyi di suatu tempat. Lebih aneh lagi, setelah pembunuhan, pembunuhnya tinggal di rumah itu selama beberapa hari. Dia makan makanan mereka, memberi makan ternak, bahkan menyalakan perapian. Tetangga melihat asap dari cerobong asap dan mengira keluarga Gruber masih hidup. Polisi periksa lebih dari 100 tersangka, tapi tidak ada yang cocok. Sampai sekarang, 100 tahun kemudian, pembunuhnya masih misteri. Teori, pembunuhnya adalah anggota keluarga sendiri atau orang yang pernah bekerja di sana dan tahu layout rumah dengan sempurna. Ada juga teori bahwa ini pembunuhan ritual okultisme. Kasus 3, Dyatlov Pass Incident. Kasus ketiga, Dyatlov Pass Incident. Kematian paling misterius di Siberia. Februari tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman dari Ural Polytechnic Institute pergi hiking ke Gunung Otorten, Siberia. Mereka tidak pernah kembali. Tim pencari menemukan tenda mereka robek dari dalam. Artinya, mereka memotong tenda sendiri untuk kabur. Yang gila, mereka kabur dalam kondisi minus 30 derajat Celcius tanpa sepatu dan setengah telanjang. Kenapa orang berpengalaman melakukan hal bodoh seperti ini? Mayat-mayat mereka ditemukan tersebar di area yang berbeda. 2 orang mati kedinginan di bawah pohon cedar. 3 orang mati di jalan kembali ke tenda. 4 orang ditemukan di jurang dengan cedera. Brutal. Yang paling mengerikan, salah satu korban kehilangan lidah, mata, dan sebagian wajahnya. Korban lain punya tulang rusuk patah seperti kecelakaan mobil berkecepatan tinggi, tapi tidak ada tanda kekerasan eksternal. Pakaian mereka mengandung radiasi tingkat tinggi. Teori, ada yang bilang avalanche, tapi ahli mengatakan tidak ada tanda-tanda longsoran salju. Teori lain, uji coba senjata militer Soviet, infrasound yang bikin panik massal,
atau bahkan UFO. Sampai sekarang, pemerintah Rusia masih menutup sebagian file kasus ini. Kasus 4, Litmask Case. Kasus keempat, Litmask Case. 2 pria mati dengan topeng timah di wajah mereka. Tanggal 20 Agustus tahun 1966, 2 teknisi elektronik dari Brasil, Manuel Pereira da Cruz dan Miguel Jose Viana, ditemukan tewas di puncak Morro do Vintém, Rio de Janeiro. Yang aneh, mereka berdua pakai jas hujan dan topeng timah yang menutupi mata mereka. Di samping mayat, polisi nemuin botol air kosong, 2 handuk secarik kertas dengan instruksi aneh. Pukul 4.30 sore be at the specified location. Pukul 6.30 sore swallow capsules. After the effect, protect metals, wait for the signal. Tunggu apa? Telan kapsul, lindungi logam, tunggu sinyal. Saksi mata bilang mereka melihat cahaya aneh di langit malam itu, seperti UFO. Autopsi tidak bisa menentukan penyebab kematian karena mayat sudah terlalu lama. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada racun yang terdeteksi. Teknologi tahun 1966 terbatas. Teori, mereka anggota kultus UFO yang percaya topeng timah bisa melindungi mereka dari radiasi alien. Mereka mungkin menelan obat halusinogen untuk berkomunikasi dengan alien, tapi overdosis. Atau mereka memang diculik alien dan dikembalikan dalam keadaan mati. Misteri ini tidak pernah terpecahkan. Kasus 5, Isdal Woman. Kasus kelima, Isdal Woman. Wanita misterius dengan 8 identitas palsu. Tanggal 29 November tahun 1970, seorang wanita ditemukan terbakar di Isdalen Valley, Norwegia. Wajahnya tidak bisa dikenali. Polisi menemukan semua label pakaian dipotong mirip Somerton Man. 2 botol bensin pil tidur koper berisi 8 paspor dengan nama berbeda, tapi foto yang sama. Investigasi mengungkap wanita ini berkeliling Eropa dengan identitas palsu. Dia check-in hotel dengan nama berbeda, selalu bayar cash, dan tidak pernah ketemu orang yang sama 2 kali. Saksi bilang dia bisa berbicara banyak bahasa dengan lancar. Jerman, Inggris, Belanda, Prancis. Yang lebih aneh, dia selalu pakai wig. Rambut aslinya tidak pernah terlihat. Autopsi menemukan 50-70 pil tidur di perutnya dan karbon monoksida di paru-parunya. Tapi dia mati sebelum api membakar tubuhnya. Teori, dia mata-mata perang dingin yang dibunuh karena tahu terlalu banyak. Identitas palsu, perjalanan misterius, dan cara kematian yang di staging seperti bunuh diri. Semua menunjuk ke operasi intelijen. Tapi sampai sekarang identitas aslinya masih misteri. DNA testing modern juga gagal mengidentifikasi dia. Kasus 6, Tamam Shot Mystery. Kasus ke-6, Tamam Shot Mystery, kode yang tidak terpecahkan selama 70 tahun. Ini lanjutan dari kasus Somerton Man tadi, tapi ada twist yang lebih gila. Setelah buku rubaiyat dengan kode misterius ditemukan, polisi mencoba melacak pemiliknya. Di halaman belakang buku ada nomor telepon yang dicoret. Nomor itu milik seorang perawat bernama Jessica Thompson, nama samaran. Ketika ditanya, dia bilang tidak kenal pria itu. Tapi saksi bilang dia terlihat shock dan pucat ketika melihat mayat. Ada yang dia sembunyikan. Plot twist, anaknya, Robin Thompson, punya kelainan genetik langka yang sama dengan Somerton Man. Gigi yang hilang sejak lahir. Tes DNA tahun 2022, 74 tahun kemudian, mengungkap Somerton Man adalah Carl Charles Webb, seorang insinyur elektro dari Melbourne. Tapi kode misterius itu masih belum terpecahkan. Kenapa dia punya kode itu? Kenapa semua label pakaiannya dipotong? Kenapa dia mati di pantai itu? Teori, dia mata-mata yang jatuh cinta dengan Jessica Thompson, yang mungkin juga mata-mata. Kode itu adalah pesan terakhir untuk dia. Atau dia ayah dari anak Jessica dan dibunuh untuk menutup skandal. Misteri ini masih berlanjut sampai sekarang. Kasus 7, The Circleville Letters. Kasus ke-7 dan paling creepy,
The Circleville Letters, teror surat misterius yang berlangsung 20 tahun. Tahun 1976, penduduk Circleville, Ohio, mulai menerima surat-surat anonim yang mengungkap rahasia pribadi mereka. Surat-surat itu ditulis dengan mesin tik, tidak ada sidik jari, dan berisi informasi yang hanya keluarga korban yang tahu. Target utama, Mary Gillespie, seorang driver bus sekolah. Surat-surat itu menuduh dia punya affair dengan kepala sekolah. Suami Mary, Ron Gillespie, juga dapat surat yang mengancam akan membunuh Mary jika affair tidak dihentikan. Ron mencoba mencari pengirim surat. Suatu malam, dia dapat telepon anonim dan langsung keluar rumah dengan pistol. Beberapa menit kemudian, mobilnya nabrak pohon dan dia mati. Polisi bilang kecelakaan, tapi banyak yang percaya dia dibunuh. Surat-surat terus datang selama 20 tahun. Bahkan setelah seorang tersangka ditangkap dan dipenjara, surat-surat itu masih datang dari penjara. Yang paling mengerikan, pengirim surat tahu detail kehidupan pribadi puluhan orang, seperti dia mengawasi mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Teori, ini bukan satu orang, tapi sekelompok orang yang bekerja sama. Atau seseorang yang punya akses ke catatan pribadi kota, pegawai pemerintah, polisi, atau pekerja pos. Sampai sekarang identitas pengirim surat yang sebenarnya masih misteri. Beberapa korban masih hidup dan masih trauma sampai sekarang. Penutup, itulah 7 kasus kriminal paling aneh yang bikin detektif bingung total. Dari kode rahasia yang tidak terpecahkan, pembunuhan di rumah terkunci, sampai teror surat misterius yang berlangsung puluhan tahun. Yang paling mengerikan, semua kasus ini nyata dan sebagian besar masih unsolved sampai sekarang. Kasus mana yang paling bikin kamu merinding? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk fakta unik dan mengejutkan lainnya. Like video ini kalau kamu suka konten true crime.